Seminggu sebelum perjalanan keluarga yang telah lama kami nantikan, seorang asing mengirim pesan padaku dengan 3 kata yang mengerikan, periksa loteng. Aku pikir itu lelucon, semacam troll acak yang menemukan media sosialku. Tapi ada sesuatu tentang koto-koto itu yang menggerogoti pikiranku, menarikku kembali ke rumah masa kecilku seperti benang yang tak bisa kulepas. Apa yang kutemukan terkubur di bayangan berdebu di atas kamar lamaku mengubah segalanya. Liburan di tepi danau yang telah kutakuti menjadi kesempatanku untuk mengungkap kebenaran tentang kematian kakakku dan menghancurkan keluarga yang telah menyembunyikannya selama 10 tahun. Namaku Laras Wijaya, dan selama 34 tahun, aku adalah putri tak terlihat, yang belajar sejak kecil bahwa diam lebih aman daripada bicara. Sebagai analis data di Jakarta, aku menghabiskan hari-hariku mencari pola dalam kekacauan, membuat masuk akal angka yang tak mau berbohong. Mungkin itu sebabnya pesan itu sangat menggangguku. Itu tak cocok dengan pola apapun yang bisa kukenali. Pesan itu datang melalui Facebook Messenger pada Selasa malam saat aku sedang meninjau laporan kuartalan di apartemenku di Jakarta Selatan. Tidak ada foto profil, hanya siluet abu-abu generik dan nomor yang tak berarti. Pencari kejujuran 2024. Kau pantas tahu kebenaran. Periksa loteng sebelum perjalanan. Aku menatap layar laptopku, kursor berkedip di email setengah jadi ke atasan. Perjalanan keluarga, tentu saja. Ibu telah menelepon selama berminggu-minggu tentang pertemuan tahunan keluarga Wijaya di villa tepi Danau Toba kami. Villa yang sama, senyum palsu yang sama, tarian koreografi yang sama di sekitar gajah di setiap ruangan. Ketiadaan kakakku Galih. 10 tahun. Sudah 10 tahun sejak kami kehilangan dia karena apa yang semua orang bersikeras sebut sebagai setanyo. Bunuh diri, kata mereka, depresi yang tak kami lihat datang, tapi aku tahu Galih lebih baik dari siapapun. Dan terakhir kali aku melihatnya, dia sedang merencanakan masa depan, bukan akhir. Aku menghapus pesan dan kembali ke spreadsheetku. Tapi koto-koto itu menempel padaku seperti asap rokok dan kain. Periksa loteng. Loteng mono? Villa? Apartemenku? Tidak, aku tahu persis loteng mono yang dimaksud. 3 hari kemudian, aku menemukan diriku diparkir di luar rumah masa kecilku di Bogor, mengamati rumah kolonial 2 lantai yang familiar melalui kaca depan yang berbintik hujan. Orang tuaku telah pindah ke Bali 2 tahun lalu, menjaga rumah sebagai properti sewa di antara penyewa sekarang, ayah pernah menyebut. Waktu yang sempurna. Aku masih punya kunci untuk keadaan darurat, ibu bersikeras, meski kami berdua tahu aku tak pernah menggunakannya. Keluarga Wijaya tak melakukan darurat. Kami melakukan pengelolaan hati-hati terhadap situasi tidak menyenangkan. Rumah itu berbau persis sama. Pewangi lemon dan kelembaban gas yang datang dari bertahun-tahun no keluarga, yang sama meresap ke dinding. Aku naik tangga, langkahku bergema di kekosongan. Melewati kamar lamaku dengan dinding ungu pudar. Melewati pintu Galih, masih tertutup setelah bertahun-tahun, ke tangga tarik yang menuju loteng. Tanganku gemetar saat menarik tali. Tangga turun dengan erangan protes, melepaskan hujan debu yang membuatku bersin. Aku naik, menggunakan senter ponsel untuk menavigasi labirin dekorasi Natal dan furnitur terlupakan yang familiar. Di belakang tumpukan buku tahun lama, melewati gaun pernikahan ibu dalam kotak pengawet kuning, aku menemukan sesuatu yang seharusnya tak ada di sono. Sebuah bagian isolasi yang terlihat lebih baru dari sisanya, dipasang tergesa. Jariku menemukan tepinya dan menarik. Peti kayu itu kecil, mungkin 60 cm 90 cm, dengan gembok sederhana yang sudah dipotong. Di dalamnya, tulisan tangan Galih menatapku dari selusin buku catatan. Kamera polaroidnya ada di atas. Kartrid film tersebar seperti tuduhan. Dan di sono,
dibungkus plastik, kaset-kaset berlabel dengan tanggal dari bulan-bulan sebelum dia meninggal. Aku duduk kembali di tumitku, jantung berdegup kencang. Seseorang telah menyembunyikan ini. Seseorang ingin itu ditemukan, dan seseorang lain memastikan itu tetap terkubur. Ponselku bergetar. Pesan lain dari pencari kejujuran 2024. Dia mencoba memberitahumu. Maukah kau mendengarkan sekarang? Aku mengambil buku catatan pertama dan membukanya. Tulisan tangan Galih yang familiar memenuhi halaman. Tapi ini bukan puisi dan lirik lagu yang kuingat. Ini adalah dokumentasi. Waktu, tanggal, insiden, dan satu nama muncul berulang. Ayah. Putri tak terlihat itu akan menjadi sangat terlihat memang. Aku membawa peti itu ke apartemenku seperti membawa bom. Dalam arti tertentu, itu memang bom selama 3 hari. Aku menyebar buku catatan Galih di lantai ruang tamuku, menciptakan timeline teror yang terlalu muda atau terlalu mau kulewatkan. Entry mulai 18 bulan sebelum kematiannya. Galih telah menemukan ketidaksesuaian dalam keuangan perusahaan konstruksi ayah. Ayahku, Darmawan Wijaya, pilar masyarakat dan pengurus gereja rutin, telah mencuri dari pembayaran klien dan memalsukan dokumen pajak selama bertahun-tahun. Tapi itu bukan yang membuat tanganku gemetar saat membaca. 15 Mei. Menemukan salinanku dari faktur. Melemparku ke dinding garasi. Koto pria sejati tak mengkhianati keluarga. Ibu menonton dari jendela dapur dan menutup tirai. 3 Juni. Memar akhirnya memudar. Bilang aku tak tahu berterima kasih. Semua yang kumiliki karena dia. Mungkin dia benar. Mungkin aku harus lupa apa yang kutemukan. 20 Juli. Bertemu pengacara hari ini. Dia bilang, aku punya cukup untuk Deb. Pasti mengikutiku. Malam ini dia berbeda. Tenang, bilang Galih Wijaya, bisa hilang dan tak ada yang bertanya. Depresi menurun di keluarga. Aku merekam segalanya sekarang. Aku colok pemutar kaset yang kubeli dari toko vintage di pusat kota. Suara Galih memenuhi apartemenku. Lebih muda dari yang kuingat, tapi teguh. Jika kau mendengarkan ini, sesuatu telah terjadi padaku. Aku bukan orang yang bunuh diri. Aku perlu mengatakan itu jelas. Aku punya rencana. Aku melamar sekolah pasca sarjana di Yogyakarta. Aku sedang berhubungan dengan seseorang, Marco, dan kami membicarakan tinggal bersama. Aku ingin hidup, tapi ayah butuh aku hilang. Kaset-kaset itu mengungkap lebih dari sekadar ancaman. Galih telah merekam percakapan yang ditangkap dengan alat yang disembunyikan di jaketnya. Suara ayah, yang masih meneleponku setiap minggu untuk mengejak. Berbicara koto-koto, yang membuatku lari ke kamar mandi dan muntah. Kau pikir kau istimewa karena masuk kuliah? Karena kau bisa menambah angka. Aku membangun keluarga ini dengan tanganku sementara, kau menulis puisi kecilmu. Kau ingin menghancurkan kami? Aku akan bilang podo semua orang tentang pacarmu, tentang hal-hal yang kutemukan di komputermu. Atau mungkin kau akan retak di bawah tekanan. Anak rapuh seperti kau selalu begitu. Foto-fotonya lebih buruk. Galih telah mendokumentasikan luka-lukanya dengan Polaroid, memar dirusuk, bibir pecah, bekas tangan di tenggorokan, tapi dicampur foto lain. Makan malam keluarga di mana semua tersenyum kecuali dia. Pagi Natal di mana dia berdiri terpisah, selalu di tepi bingkai. Entry buku catatan terakhir bertanggal 2 September, 2 hari sebelum dia meninggal. Aku pikir aku diikuti. Sedan hitam, Somo, 3 hari berturut. Dia menyewa seseorang atau aku paranoid seperti katanya. Meninggalkan salinan segalanya dengan seseorang yang kupercaya. Jika sesuatu terjadi,
Mereka tahu opo yang harus dilakukan. Bilang podo laras aku minta maaf. Aku mencoba melindunginya dengan menjaganya dari ini. Mungkin itu salah. Aku mendapati diriku menangis. Bukan air mata cantik seperti di film, tapi isak tubuh gemetar yang membuatku kehabisan napas. Kakakku yang besar, yang mengajariku naik sepeda dan menyelinap permen saat ibu bilang tidak, telah berjuang sendirian. Dan aku percaya kebohongan itu. Kami semua. Tidak, itu tak benar. Coro hati-hati ibu mengemasi kamar Galih dalam seminggu. Seberapa cepat ayah mendorong kremasi. Desakan Karino agar kami melanjutkan dan menghormati Galih dengan hidup baik, mereka tahu. Mungkin tidak semuanya, tapi cukup. Barang terakhir di peti adalah amplop dengan namaku. Di dalam satu lembar kertas. Laras, jika kau membaca ini, maka seseorang akhirnya menemukan keberanian yang tak kumiliki. Jangan salahkan dirimu. Kau berusia 24 dan memulai hidupmu. Aku ingin kau bebas dari ini. Tapi sekarang kau tahu. Pertanyaannya, apa yang akan kau lakukan? Ponselku bergetar lagi. Pencari Kejujuran 2024. Perjalanan keluarga 7 hari. Mereka pikir kau masih yang pendiam. Aku melihat bukti tersebar di lantai. 10 tahun kesedihan, 10 tahun kebohongan, 10 tahun membiarkan kebenaran Galih terkubur dengan abunya. Aku mulai berkemas, bukan untuk liburan, tapi untuk perang. Villa itu terlihat persis seperti selalu, dinding kayu rustik, beranda melingkar, dan pemandangan Danau Toba yang menghiasi kartu Natal kami selama puluhan tahun. Aku tiba terakhir seperti rencana, tiba tepat saat matahari mewarnai air emas. Tanganku stabil di kemudi. Di dalam koperku, di antara sweater yang dilipat rapi, ada salinan bukti Galih. Dia datang, ibu bergegas keluar, tangan terbuka, kulit kecoklatan Bali membuatnya terlihat lebih muda dari 65. Kami mulai khawatir. Aku menerima pelukannya, menghirup parfum bahu putih familiarnya. Majat, bohongku. Ayah muncul berikutnya, rambut perak dan kehadiran memerintah. Darmawan Wijaya, di 70 masih bergerak seperti pria, yang menghabiskan hidup di situs konstruksi. Kekuatan terkendali dalam setiap gerakan. Senang melihatmu, sayang. Pelukannya singkat, kuat. Aku bertanya-tanya apakah Galih merasakan lengan yang sama di tenggorokannya. Di dalam, villa ramai dengan kekacauan familiar. Keponakanku Tomo, 8, berlari lewat dengan adik perempuannya Evi mengejar. Kakakku Karino, mengarahkan dari dapur. Suaminya Budi membongkar belanjaan dengan presisi militer. Tableau keluarga sempurna -1. Kau di kamar biasamu, Koto Karino, hampir tak melirik. Makan malam jam 7. Aku menyeret koper ke atas, melewati dinding foto keluarga. Mereka telah diatur ulang sejak tahun lalu. Foto wisuda Galih telah pindah ke sudut, sebagian tersembunyi di belakang foto tim sepak bola Tomo. Tahun depan, mungkin hilang sepenuhnya. Makan malam berlangsung dengan ritme terlatih. Budi memotong daging sementara, Karino mengatur lauk. Ibu berbagi gosip dari komunitas pensiun mereka. Ayah memimpin di kepala meja, memberikan kebijaksanaan tentang ekonomi dan anak-anak zaman sekarang. Aku mendorong makanan di piring dan mengamati. Kau diam malam ini, Laras. Ibu mengamati. Semua baik di kerja. Hanya lelah. Aku meneguk anggur. Sebenarnya, aku memikirkan Galih hari ini. Mejo diam Tomo menatap dari ipatnya, bingung. Siapa Galih? Makan sayurmu, Karino cepat. Galih adalah kakakku, kataku podo keponakanku. Pamanmu, dia meninggal saat kau lahir. Oh. Tomo mempertimbangkan. Kenapa tak ada foto dia?
Odo foto, koto ayah, suaranya membawa tepi yang kuingat dari masa kecil. Peringatan sebelum badai. Kami hanya tak tinggal podo hal sedih. Apakah dia sedih? Tanya Evi. Sangat sedih, koto ibu, meraih anggur. Itulah sebabnya aku tak pikir dia sedih. Koto-koto keluar lebih tenang dari podo yang kurasakan. Aku pikir dia takut. Garpu Karino berderak di piringnya. Laras, tolong jangan di depan anak-anak. Benar. Aku tersenyum podo keponakanku. Hei, siapa mau lihat kunang-kunang setelah makan? Percakapan kembali ke tanah aman, tapi aku menangkap pandangan yang dipertukarkan di atas kepala anak-anak. Rahang ayah bekerja seperti saat menghitung biaya material. Senyum ibu menjadi kaku. Budi mempelajari piringnya dengan intensitas tidak biasa. Setelah makan, sementara anak-anak mengejar kunang-kunang, dan dewasa duduk di beranda dengan kopi. Aku menunggu. Danau tenang, cermin halus, memantulkan bintang pertama. Itu tidak pantas, koto Karino akhirnya. Kami sepakat. Kau sepakat. Aku menjogo suara level. Aku 24 dan syok. Kalian semua sepakat sementara aku mencoba memahami mengapa kakakku akan aku berhenti, bernapas. Kecuali dia tak melakukannya. Benarkah? Laras. Suara ayah membawa 34 tahun otoritas ayah. Kakakmu bermasalah. Kami berusaha sebaik mungkin. Usaha terbaikmu termasuk polis asuransi jiwa jutaan rupiah denganmu sebagai penerima. Berando diam kecuali derit kursi goyang Budi. Ibu meletakkan cangkir dengan tangan gemetar. Berani kau? Seseorang mengirim pesan padaku, bilang periksa loteng. Aku mengamati wajah mereka di cahaya berando. Luar biasa opo yang orang sembunyikan dan lupakan. Aku tak tahu opo yang kau pikir kau temukan, koto ayah perlahan. Tapi gali sakit, paranoid. Dia buat cerita. Dengan foto, dengan rekaman. Aku keluarkan ponselku. Harus aku putar satu untuk semua? Laras, stop. Suara Karino tinggi. Anak-anak di luar, tapi kau benar. Mereka tak harus dengar bagaimana kakek mereka mengancam membuat paman mereka hilang. Budi berdiri tiba-tiba. Aku akan cek mereka. Duduk, Budi. Aku tak melihatnya. Kau teman Galih. Kau perkenalkan dia podo Marco. Kau tahu dia bukan bunuh diri. Iparku membeku setengah jalan ke pintu. Apapun yang kau pikir kau tahu, koto ayah, suara situs konstruksinya muncul. Kau pintar jika meninggalkannya terkubur. Beberapa batu tak perlu dibalik. Aku tersenyum. Pemutar kaset Galih solid di tasku. Itu persis yang dia bilang kau akan katakan. Koto demi koto. Sebenarnya, dia tahu kau sangat baik. Danau membentang gelap di luar cahaya berando. Di suatu tempat di kegelapan itu 10 tahun lalu, kakakku menghembuskan napas terakhir. Tapi suaranya yang kubawa bersamaku. Dan besok mereka semua akan mendengarnya. Aku tak bisa tidur. Derit vilo familiar terdengar seperti langkah kaki. Setiap bayangan ancaman. Podo jam 3 pagi aku menyerah dan menyelinap turun dengan senter ponsel. Papan lantai lomo protes di bawah beratku. Tapi bertahun-tahun menyelinap camilan tengah malam telah mengajariku yang mono dihindari. Perapian ruang tamu selalu terlihat besar bagiku sebagai anak. Sekarang aku melihatnya sebagai opo adanya, fasad dibangun hati-hati menyembunyikan rahasia apapun. Jariku meraba batu hingga menemukan opo yang dijelaskan buku catatan Galih. Batu longgar dekat sudut kanan bawah. Di belakangnya, brankas kecil. Kombinasi persis seperti yang kuharapkan. Ego ayah membuatnya dapat diprediksi.
Tanggal lahirnya terbalik. Kunci klik terbuka. Dokumen asuransi. Polis galih. Yo. Tapi lainnya juga. Kontrak konstruksi dengan angka inflasi. Laporan ban untuk rekening yang tak pernah ku ketahui. Dan di dasar, hard drive berlabel rekaman keamanan 2014. Tanganku gemetar saat memasukkan drive ke saku. Galih telah menulis tentang memasang kamera setelah ancaman meningkat. Ayah pasti menemukannya setelah. Tak bisa tidur juga. Aku berputar. Budi berdiri di ambang pintu, celana piyama dan kaos lomo, terlihat seperti berusia 1 dekade sejak makan malam. Hanya butuh air, kataku. Dia masuk ke ruangan, hati-hati tetap di antara aku dan Tanggo. Kau tahu, aku mencoba bantu dia. Galih perkenalkan aku podo teman pengacara, bantu kumpul bukti. Suaranya pecah. Aku seharusnya bertemu dia malam itu. Malam dia Budi berhenti, mengusap wajah. Aku dapat pesan bilang dia ubah pikiran. Ingin bertemu di Danau Instead. Hanya itu bukan dari ponselnya. Kenapa kau tak bilang opo-opo? Ayahmu jelaskan opo yang akan terjadi jika aku lakukan. Podo Karino, podo anak-anak yang mungkin kami punya suatu hari. Dia mengisyaratkan ke Tanggo. Tomo dan Evi odo kareno aku tutup mulut. Dan Galih tak odo kareno kau lakukan. Budi meringis. Kau pikir aku tak tahu itu? Kau pikir aku tak lihat dia setiap kali lihat ayahmu? Dia keluarkan sesuatu dari saku. Drive. Aku bawa ini selama 10 tahun, menunggu seseorang cukup berani menggunakannya. Aku ambil drive. Hangat dari saku. Benda kecil membawa beban begitu. Kamera dashboard dari trukku, bisiknya. Aku lupa matikan malam itu. Itu tangkap cukup. Kenapa sekarang? Karena kau tak mundur. Karena Galih pantas lebih baik dari pengecutanku. Dia melirik ke Tanggo. Odo lebih di gudang perahu. Ayah suruh aku renovasi 5 tahun lalu. Odo kompartemen di bawah papan lantai yang dia tak tahu kutemukan. Opo isinya? Aku tak lihat. Tak bisa. Budi menuju Tanggo, lalu berhenti. Galih temanku. Teman sejati. Tak banyak pria seperti aku punya teman yang terima begitu saja. Tak odo pertanyaan, tak odo penilaian, hanya penerimaan. Suaranya pecah. Aku seharusnya lindungi dia. Setelah dia pergi, aku duduk di ruang tamu gelap, 2 drive di saku, dan keputusan untuk dibuat. Aku bisa tunggu pagi, ikuti petunjuk Budi ke gudang perahu, atau bertindak sekarang. Sementara rumah tidur, dan rahasia terasa aman di kegelapan. Ponselku bergetar. Pencari kejujuran 2024 lagi. Gudang perahu sekarang. Sebelum dia pindahkan. Aku ambil jaket dari kait dekat pintu dan menyelinap keluar. Jalan ke danau adalah memori otot, bahkan di gelap. Gudang perahu menjulang di depan, bayangan terhadap air lebih gelap. Di dalam, berbau oli mesin dan kayu lembab. Aku gunakan ponsel untuk navigasi ke sudut tenggoro, di mana renovasi Budi meninggalkan tanda kayu baru. Kompartemen terbuka mudah. Budi pastikan itu. Di dalam kotak anti air berisi bukti asli Galih, notebook yang kutemukan adalah salinan. Ini asli, plus lebih. Catatan ayah sendiri, pembayaran ke investigator swasta, rencana digambar di kop surat perusahaan konstruksi Wijaya, dan 1 lembar kertas tulisan tangan ayah. 4 September, insiden terselesaikan. Mayat ditemukan otoritas seperti rencana. Narasi bunuh diri ditetapkan. Klaim asuransi diajukan setelah periode tunggu tepat. Tahu untuk diam 2 fokus podo perencanaan pernikahan untuk bertanya. Masih di Jakarta.
Sarankan pengawasan 6 bulan untuk pastikan tak ada komplikasi. Aku foto segalanya. Unggah ke 3 cloud berbeda dan email salinan ke pengacara, lomo galih dengan instruksi lepaskan jika sesuatu terjadi padaku. Perjalanan kembali ke villa terasa lebih lomo. Di dapur, aku temukan ibu duduk di meja dengan secangkir teh, masih pakai jubah. Tak bisa tidur, katanya tanpa menatap. Terjadi lebih saat semakin tua. Ibu, aku duduk di depannya. Kau tahu. Dia menua 10 tahun saat itu. Bahu merosot. Aku tahu dia bermasalah. Aku tahu ayahmu kasar, tapi aku tak pernah pikir. Dia bertemu mataku. Aku tak pernah pikir dia akan sejauh itu. Tapi setelah kau tahu setelah. Air mata jatuh di pipinya. Apa yang seharusnya kulakukan? Galih sudah pergi. Tak ada yang akan kembalikan. Dan ayahmu. Aku bersama dia 40 tahun. Laras. 40 tahun. Dan kau pilih dia daripada kebenaran. Daripada Galih. Aku pilih yang hidup daripada yang mati. Suaranya mengeras. Aku pilih kau dan Karino. Keluarga yang masih kami punya. Aku berdiri tiba-tiba lelah. Tidak, Ibu. Kau pilih kebohongan. Kami semua. Besok, pikirku, kembali ke kamar. Besok, kebenaran akan punya harinya. Di belakangku, aku dengar ibu berbisik. Maaf, Galih. Aku sangat minta maaf. Tapi maaf tak cukup. Tidak lagi. Makan malam-malam ketiga adalah seafood bakar. Gerakan kekuasaan tradisional ayah, mengingatkan kami semua siapa yang menyediakan pesta. Aku tunggu hingga semua retak cakar pertama, mentego menetes dan penjagaan turun sebelum aku meraih ponselku. Sebelum kita makan, kataku, berdiri perlahan. Aku pikir kita harus ingat seseorang yang tak bisa di sini. Laras Karino nodo peringatan tajam. Galih suka seafood bakar. Aku hubungkan ponsel Kede pintar yang ayah pasang musim panas lalu. Dia suka banyak hal, sebenarnya. Musik, puisi, pacarnya Marco, keluarganya. Aku berhenti. Hidup. Layar berkedip hidup di belakangku. Wajah Galih muncul. Bukan foto wisuda yang disembunyikan, tapi selfie dari 2 minggu sebelum dia meninggal, tersenyum, merencana hidup. Apa yang kau lakukan? Suara ayah rendah. Berbahaya. Apa yang seharusnya kulakukan 10 tahun lalu? Aku tekan play. Suara Galih memenuhi ruangan. Jika kau mendengarkan ini, sesuatu telah terjadi padaku. Aku bukan bunuh diri. Aku perlu bilang jelas. Aku punya rencana. Tomo dan Evi duduk membeku, jagung lupa. Budi genggam tangan Karino. Wajah ibu memutih. Matikan. Ayah berdiri, kursinya menggores kayu. Aku naikkan volume. Ayah butuh aku hilang. Dia buat jelas. Kemarin. Dia bilang, ayah menerjang remote teta. Aku antisipasi itu, menyimpannya lebih awal. Dia berputar ke arahku, dan untuk sesaat, aku lihat apa yang Galih pasti lihat. Kemarahan terkendali di balik fasad pilar masyarakat. Kau ingin traumatisasi keponakanmu. Baik, dia isyarat ke anak. Bawa mereka naik sekarang. Tidak. Suara Karino mengejutkan semua, termasuk dirinya. Mereka tetap. Tak ada lagi kebohongan. Rekaman berlanjut. Detail, tanggal, ancaman ayah dari mikrofon tersembunyi. Suaranya terdistorsi tapi tak salah. Anak rapuh seperti kau selalu retak. Itu bukan itu bisa siapa saja. Tangan kontraktor ayah mengepal dan terbuka.
Aku klik ke file berikut. Rekaman kamera dashboard Budi. Buram, tapi cukup jelas. Truk ayah mengikuti mobil Galih. Timestamp 3 September, pukul 23.47. Kau ikuti dia, kataku pelan. Ke danau di mana dia bertemu Budi. Aku khawatir tentang dia. Koto meledak. Dia paranoid, buat cerita. Cerita didokumentasikan bukti. Cerita yang akan kirim kau ke penjara. Suara kecil Tomo memotong. Apakah Akek sakiti paman Galih? Ruangan berhenti. Bahkan ayah tampak menyusut di bawah tatapan langsung cucunya. Yo, kataku sederhana. Dia lakukan. Karino, keluarkan anak-anak dari sini. Suara ibu menemukan bojo lagi. Ini urusan dewasa. Tidak. Karino tarik anaknya lebih dekat. Mereka pantas lebih baik dari podo yang kami dapat. Kebenaran dari podo kebohongan indah. Aku klik ke file akhir, bukan audio kali ini. Entry buku catatan terakhir Galih ditampilkan di tulisan tangannya yang rapi. Aku cinta keluargaku, bahkan ayah, meski segalanya. Tapi cinta tak cukup ketika seseorang lihat keberadaanmu sebagai ancaman. Aku tak akan sampai Yogyakarta. Aku rasakan itu. Jadi, aku tinggalkan segalanya dengan seseorang yang tahu kapan gunakan. Laras, jika kau bocok ini, jadilah lebih berani daripada aku. Jangan biarkan mereka kubur kebenaran denganku. Evi mulai menangis. Tomo duduk diam seperti batu, memproses dengan kejelasan mengerikan yang kadang anak miliki. Itu pemalsuan, koto ayah, tapi suaranya kehilangan keyakinan. Galih sakit. Stop. Koto dari Budi, dia berdiri, keluarkan sesuatu dari jaket. Cukup, Darmawan. Aku bawa ini 10 tahun. Dia letakkan perekam digital kecil di meja. Kau datang padaku pagi setelah, bilang persis apa terjadi, bagaimana kau buat seperti bunuh diri, bagaimana air akan hancurkan sebagian besar bukti, bagaimana aku perlu lupa apa yang ku ketahui jika ingin nikahi Karino. Budi tekan play. Suara ayah, lelah, tapi jelas. Anak itu tak beri pilihan. Dia akan hancurkan segalanya yang kubangun. Kadang kau harus potong kanker untuk selamatkan tubuh. Kau paham itu, kan Budi? Untuk Karino. Ruang makan diam kecuali danau berdebur di luar dan Isa Evi pelan. Ayah ambruk ke kursi. Untuk pertama kali dalam hidupku, Darmawan Wijaya tampak kecil. Aku lakukan apa yang harus kulakukan, katanya akhirnya. Untuk keluarga ini. Segala yang pernah kulakukan untuk keluarga ini. Tidak, aku keluarkan ponsel, tunjuk email yang sudah kukirim. Kau lakukan untuk dirimu sendiri. Tapi Galih menang di akhir. Kebenarannya sudah di luar sono. Pengacara, jurnalis, polisi. Ibu meraih anggur dengan tangan gemetar. Apa yang kau lakukan? Apa yang seharusnya kau lakukan 10 tahun lalu? Aku lihat masing-masing. Aku bebaskan Galih. Melalui jendela, lampu polisi berkedip di kejauhan, menyusuri jalan danau. Tomo menekan ke ibunya. Evi berhenti menangis, mengamati kakeknya dengan mata baru. Maaf, bisik Karino. Padaku, podo Galih, podo anaknya. Aku tak akan tahu. Bel pintu berdering. Kami semua tahu siapa itu. Tapi pertama, aku berjalan ke di mana foto Galih masih tersenyum dan sentuh layar pelan. Kau bisa istirahat sekarang, bisikku. Aku dengar kau. Semua dengar kau. Bel pintu berdering lagi, mendesak. Waktu Darmawan Wijaya jawab. Polisi profesional, hampir lembut. Mereka telah tinjau bukti yang kukirim. Mereka jelaskan.
Mereka punya pertanyaan. Apakah ayah ikut mereka sukarela? Aku butuh saat, koto ayah, suaranya stabil lagi. Petugas setuju tunggu di beranda. Dia temukan aku di kamar lomo galih. Aku mundur ke sono sementara mereka bocoh haknya. Ruangan terasa lebih kecil dari ingatan, masih dicat biru tua, yang galih pilih di 16. Kau bunuh kami semua malam ini, katanya dari ambang. Keluarga, segala yang kubangun. Kau bunuh galih. Aku hanya tolak biarkan kau kubur lagi. Dia masuk dan secara insting aku mundur ke jendela. Kebiasaan lomo. Aku perlu kau pahami sesuatu. Tangan kontraktornya flex. Rumah yang kau tinggal, pendidikan kuliahmu, uang benih untuk apartemen pertamamu, semua dari perusahaan yang galih ingin hancurkan. Kebenarannya akan tinggalkan kau dengan tak odo. Aku akan punya kakakku. Kakakmu lemah. Selalu. Terlalu sensitif. Terlalu. Dia isyarat samar. Aku coba buat dia kuat. Coba siapkan dia untuk dunia nyata. Dengan teror dia, dengan ancam dia. Wajah ayah gelap. Dengan ajar dia bahwa keluarga pertama, bahwa kau tak kianati darah sendiri untuk moral tinggi yang tak bayar tagihan atau taruh makanan di meja. Dia tak kianati keluarga. Dia coba selamatkan dari kau. Selamatkan. Dia tertawa, pahit dan pendek. Perhiasan ibumu, pernikahan Karino, pinjaman mahasiswamu, semua dibayar dengan uang. Galih sebut kotar. Tapi kau tak tanya saat cek itu lunas, kan? Tuduhan menyengat Karino odo kebenaran. Kami semua diuntungkan dari kejahatan ayah, sadar atau tidak. Itu tak sama dengan pembunuhan. Pembunuhan, dia rasakan koto. Istilah jelek untuk lindungi milikku. Galih paksa tanganku seperti kau paksa sekarang. Aku rasakan es familiar di veno. Sinyal bahaya keluarga Wijaya. Polisi tepat di luar. Dan mereka ambil aku, yakin, tapi tidak sebelum aku buat jelas. Dia mendekat, blok pintu. Kau pikir kau menang? Kau hancurkan ibumu. Anak Karino akan besar dengan kakek di penjara. Perusahaan akan bangkrut. Karyawan hilang pekerjaan. Keluarga menderita. Semua untuk perang salib suci dirimu. Semua untuk Galih. Untuk kebenaran. Kebenaran. Langkah lebih dekat. Kebenaran adalah kau selalu cemburu. Putri yang diabaikan. Galih spesial, berbakat, pergi ke tempat. Kau analis data di kubikel abu. Pulang ke apartemen kosong dan takut untuk satu. Ponselku di saku merekam. Aku belajar dari Galih. Setidaknya aku bukan pembunuh. Tangan dia keluar, genggam bahuku. Tak cukup keras untuk memar. Ayah selalu hati-hati tentang bekas terlihat, tapi cukup teguh ingatkan kekuatannya. Dengar baik-baik, katanya, suara rendah. Aku akan jalan keluar dan ikut petugas itu. Aku akan dituduh, diadili, mungkin dihukum berkat pertunjukan kecilmu. Tapi aku kenal orang punya uang tersembunyi. Pengacara baik yang bisa hilangkan bukti. Aku mungkin jalani 5 tahun, mungkin 7. Genggamannya mengerat sedikit. Tapi kau akan jalani hidup, setiap pertemuan keluarga yang kau racuni, setiap hubungan yang kau hancurkan. Ibumu tak akan pernah maafkan kau. Karino akan lindungi anaknya dari bibi tidak stabil. Kau akan tua sendirian tahu kau tukar keluargamu untuk hantu. Galih bukan hantu. Dia kakakku dan kau bunuh dia. Aku hilangkan ancaman seperti aku peringatkan sekarang. Hati-hati. Penjara tak selamanya. Tapi konsekuensi malam ini, itu permanen. Darmawan. Suara ibu dari bawah goyah.
Petugas. Dia lepaskan aku, luruskan ke meja. Di pintu, dia berhenti. Kau ingin tahu tragedi sebenarnya? Galih datang padaku malam itu, bilang dia ubah pikiran tentang pergi ke otoritas. Ingin cari cara lain, tapi aku sudah buat pengaturan. Momentum, kau paham? Dekonstruksi. Sekali demolisi mulai, kau lanjutkan. Lututku hampir goyah. Dia coba buat damai. Terlalu sedikit, terlalu telat. Ayah tersenyum lalu, senyum hangat sama dari foto keluarga. Tapi jangan khawatir, cepat. Dia tak menderita. Aku bukan monster, Laras. Hanya pria yang lindungi miliknya. Dia tinggalkan aku berdiri di sono, trofi lomo Galih mengawasi dari rak berdebu melalui jendela. Aku lihat dia jalan ke mobil polisi, bahu lurus, setiap inci pengusaha dihormati. Dia jabat tangan petugas sebelum masuk. Mungkin sudah kerja pesonanya. Ponselku bergetar. Budi, kau baik. Dia tak sakiti kau. Lalu Karino, bagaimana kau bisa lakukan ini pada kami? Lalu nomor tak dikenal. Kau lakukan hal benar. Galih akan bangga. Pencari kejujuran. Aku ambruk ke tempat tidur Galih. Pegas berderet di bawah kenangan. Ayah benar tentang satu hal. Aku ledakkan bom di tengah keluarga kami. Akibatnya akan brutal. Tapi saat aku lihat poster konser Galih, bukunya masih di rak, aku tahu aku akan lakukan lagi. Beberapa dinding perlu dirobohkan, tak peduli opo yang mereka tahan. Aku dengar kau, bisikku ke ruangan kosong. Aku akhirnya dengar kau. Melalui jendela, lampu belakang mobil polisi hilang ke kegelapan, bawa pria yang bunuh kakakku dan sebut itu Cinta. Cerita pecah 12 jam kemudian. Kontraktor terkenal ditangkap dalam pembunuhan lomo 1 dekade. Foto booking ayah, bermartabat bahkan diseragam, dominasi situs berita lokal. Malam hari, itu nasional. Tragedi keluarga Wijaya, mereka sebut. Bagaimana keserakahan ayah hancurkan hidup muda menjanjikan. Aku pindah ke hotel di Medan, tak bisa tinggal di villa itu lagi malam. Ponselku menjadi tak tertahankan. Panggilan dari reporter, rekan bisnis ayah, teman ibu dari gereja. Aku matikan dan duduk di kamar steril, menonton keluarga kami hancur di jen. 3 hari kemudian, Karino temukan aku. Anak tak berhenti menangis, katanya dari pintuku. Masih pakai baju somo dari malam penangkapan. Evi terus tanya jika kakek bunuh paman Galih Karino dia jahat. Tomo tak bicara sama sekali. Maaf mereka terluka. Apakah kau? Dia dorong ke ruangan, amarah radiasi dari setiap garis tubuh. Karena kau tampak cukup puas saat hancurkan dunia mereka. Kau pikir tentang mereka sama sekali atau hanya perang salibmu? Aku pikir tentang Galih. Galih mati. Koto meledak. Dia sudah mati 10 tahun. Tapi kami hidup. Ibu hidup. Terkunci di kamar, tolak makan. Aku hidup. Coba jelaskan podo anakku kenapa kakek mereka, suaranya pecah, kenapa pahlawan mereka adalah monster. Dia selalu monster. Kami hanya berpura tak lihat. Karino ambruk ke tempat tidur. Aku perlu kau bantu pahami. Kenapa sekarang? Kenapa seperti ini? Aku tunjuk ponselku. Pesan demi pesan dari pencari kejujuran 2024. Yang terakhir dikirim pagi itu. Terima kasih. Dia bisa istirahat sekarang. Cek emailmu. Email berisi 1 foto. Galih dan pria muda yang tak kukenal tertawa di kafe luar ruangan. Keduanya hidup dengan kegembiraan yang kulupa kakakku bisa rasakan. Itu Marco. Karino bilang pelan. Pacar Galih.
Dia hubungi aku setelah Galih meninggal. Ingin datang ke pemakaman. Ayah ancam dia. Bilang akan ungkap dia podo keluarga konservatifnya jika muncul. Kau tahu tentang Marco? Galih cerita segalanya padaku. Kami dekat sebelum dia berhenti. Sebelum aku takut, ayah buat jelas bahwa dukung Galih berarti hilang segalanya. Pernikahanku, uang muka rumah, bantu bisnis. Aku 26 dan jatuh cinta, dan aku pilih dongengku daripada kakakku. Kami semua buat pilihan, tapi punyamu berbeda. Dia berbalik padaku, moto merah. Kau dapat jadi pahlawan, yang cari keadilan. Budi dan aku, ibu, kami harus hidup dengan jadi pengecut yang tahu dan tak lakukan opo-opo. Aku juga pengecut, selama 10 tahun. Jadi kenapa sekarang? Aku pikir. Karena seseorang ingatkan aku bahwa Galih pantas lebih baik daripada diam kami. Karena aku tak bisa bawa lagi. Karena ayah tak akan pernah berhenti jadi dirinya kecuali seseorang hentikan dia. Ponsel Karina bergetar. Dia lihat, wajah mengeras. Berita lokal ingin pernyataan. Mereka sebut kami keluarga yang lahir pembunuh. Anakku tak bisa ke sekolah. Budi hilang klien. Dia berdiri. Aku harap keadilanmu sepadan. Opo kau benar-benar berharap aku diam? Dia berhenti di pintu. Aku berharap banyak hal. Aku berharap aku lebih berani 10 tahun lalu. Aku berharap Galih lari daripada konfrontasi ayah. Aku berharap kami keluarga berbeda sepenuhnya. Dia lihat kembali. Tapi paling aku berharap anakku tak bayar untuk dosa kami. Setelah dia pergi, aku buka laptop. Email berdatangan. Kebanyakan benci, beberapa dukungan. Satu menonjol dari nomor yang kukenal. Marco Hang. Laras, aku ingin hubungi kau bertahun-tahun, tapi tak tahu bagaimana. Galih bicara tentangmu terus. Bilang kau satu-satunya hal murni di keluargamu. Dia buat aku janji jika sesuatu terjadi, aku pastikan kau tahu kebenaran. Butuh 10 tahun untuk temukan keberanian. Maaf Lomo. Galih cinta kau. Dia akan bangga. Marco, pencari kejujuran, 2024. Aku menatap layar hingga koto kabur. Selama ini, aku pikir kami gagal Galih sepenuhnya, tapi dia rencanakan untuk kami, untuk kelemahan kami. Dia tahu kami butuh bantu temukan keberanian kami. Ponselku berdering. Ibu, pengacara bilang dia mungkin ambil kesepakatan, katanya tanpa pendahuluan. 25 tahun seumur hidup bilang bertarung akan lebih buruk. Ibu, aku cerai dia. Suaranya stabil, tanpa emosi. 40 tahun dan aku mulai lagi di 65. Rumah harus dijual. Skandal. Aku mungkin harus pindah ke tempat tak odo, yang tahu Nomo Wijoyo. Kau bisa ke Jakarta. Mulai baru dengan putri yang hancurkan hidupku. Towo pahit. Tidak, Laras. Beberapa jembatan terbakar terlalu panas untuk dibangun lagi. Aku cinta ayahmu meski segalanya. Aku cinta dia dan kau ambil dia dariku. Dia ambil Galih dari kami. Dan sekarang kami hilang segalanya. Apakah sepadan? Dagingmu 1 pon. Aku pikir tentang senyum Galih di foto dengan Marco. Suaranya di kaset. Takut tapi teguh. Kebenaran akhirnya dicahaya di mono seharusnya. Yo, kataku sederhana. Itu sepadan. Dia tutup tanpa selamat tinggal. Malam itu, aku duduk di kamar hotel dan tulis surat untuk Galih. Cerita tentang penangkapan, akibat, keluarga pecah seperti kayu lomo. Cerita Marco jogo janjinya. Cerita dia bebas. Aku bakar di balkon hotel,
Lihat asap bawa kotoke langit Sumatera. Di suatu tempat. Aku harap dia dengar. Keluarga Wijaya selesai, tapi kebenaran Galih hidup, dan itu aku sadari selalu akhir yang pantas diperjuangkan. 6 bulan kemudian, aku berdiri di rumah kosong di Bogor 1 kali terakhir. Penjualan estate telah bersihkan segalanya kecuali hantu. Di kamar Galih, aku letakkan satu foto di ambang jendela, dia dan Marco di kafe itu, akhirnya bebas ditampilkan. Persidangan cepat. Kesepakatan ayah runtuh saat Marco maju dengan bukti tambahan. Rekaman yang Galih kirim padanya untuk amankan, mendokumentasikan tahun-tahun pelecehan dan ancaman. Darmawan Wijaya dapat seumur hidup tanpa parole. Hakim sebut itu eliminasi terhitung putra, yang ancam ungkap penipuan sistemik dan kekerasan keluarga. Ibu hilang ke tempat lain, tak tinggalkan alamat. Karino dan Budi pindah ke Surabaya, mulai baru di mono nomo Wijaya tak berarti. Dia kirim satu pesan sebelum pergi. Tomo tanya jika dia bisa tulis padamu suatu hari. Aku bilang, yo, jangan buat aku sesal. Perusahaan konstruksi Wijaya bangkrut dalam minggu. 40 karyawan hilang pekerjaan. 3 keluarga hilang rumah saat proyek berhenti. Ayah benar tentang itu. Riak kehancuran menyebar luas. Tapi di bawah reruntuhan, investigator temukan bukti puluhan tahun penipuan, kolusi tender, dan penggelapan pajak. Galih coba hentikan perusahaan kriminal, bukan hancurkan bisnis keluarga. Aku kembali ke Jakarta berbeda dari saat pergi. Putri pendiam hilang. Di tempatnya berdiri seseorang yang paham beberapa diam lebih destruktif daripada kebenaran apapun. Marco hubungi bulanan berbagi cerita tentang Galih yang tak pernah kudengar. Bagaimana dia rencana ajar musik ke anak, bagaimana dia tulis lagu tentang temukan keberanian, bagaimana dia cinta kami semua meski segalanya. Dia biasa bilang kau jangkarnya. Marco bilang padaku saat kopi 1 pagi Desember bahwa tahu kau odo, murni dan terpisah dari racun keluarga beri dia harapan. Aku tak murni. Aku terlibat. Kau muda dan lalu berani. Itu semua yang dia minta. Mimpi buruk datang rutin. Tangan ayah di tenggorokan Galih. Air tutup wajah kakakku. Tapi lebih buruk mimpi di mono Galih hidup. Di mono kami duduk di timeline alternatif, minum bir dan keluh hal normal. Aku bangun meraih ponsel untuk semestia, lupa untuk sesaat kejam bahwa dia pergi. Aku mulai terapi, gabung kelompok dukungan untuk keluarga korban pembunuhan, belajar bahwa keadilan dan penyembuhan tak sama, bahwa kau bisa punya satu tanpa yang lain. Podo ulang tahun Galih, aku drive ke Danau Toba. Villa telah dijual, tapi danau tetap. Aku tabur biji bunga liar di pantai. Mawar kuning, favoritnya. Maaf Lomo, kataku podo air. Maaf aku tak berani saat penting. Angin tak bawa jawaban, tapi aku tak harap satu. Galih pergi. Sudah pergi sejak malam September saat ayah putuskan kebenaran putranya lebih rendah daripada kebohongannya. Tapi ceritanya hidup sekarang di catatan pengadilan, arsip berita, di kenangan yang cinta dia, tak lagi terkubur di loteng atau disembunyi dalam malu. Ponselku bergetar, nomor tak dikenal, tapi aku kenal kode area. Medan. Halo, Bibi Laras. Suara Tomo, ragu tapi teguh. Ibu bilang aku boleh telepon. Aku ingin tanya. Bisa kau cerita tentang Paman Galih? Yang sebenarnya. Aku tutup mata, rasakan sesuatu bergeser di dodo. Bukan penyembuhan. Belum, tapi mungkin awal. Tentu, kataku. Apa yang kau ingin tahu? Saat pertanyaan Tomo mengalir, musik apa yang dia suka? Apakah dia lucu? Apakah dia suka baseball? Aku sadar ini kemenangan sejati Galih. Bukan persidangan atau headline,
Tapi ini, keponakan belajar ingat paman yang tak pernah dia temui. Kebenaran diturunkan dari podo dikubur. Keluarga Wijaya hancur tak bisa diperbaiki, tapi dari abunyo. Sesuatu baru mungkin tumbuh, sesuatu jujur, sesuatu berani, sesuatu yang galih akan cinta. Aku bicara dengan Tomo hingga matahari terbenam atas danau Toba. Mewarnai air emas. Dan untuk pertama kali dalam 10 tahun, aku rasakan kehadiran kakakku bukan sebagai beban, tapi berkah. Dia bebas. Kami semua. Kebohongan terkubur sekarang. Hanya kebenaran tersisa. Beberapa kebohongan terkubur, bisikku podo danau, ingat koto akhir yang kutinggal di perpustakaan. Lainnya menggali sendiri keluar. Tapi kebenaran galih itu akan hidup selamanya. Cerita drama keluarga ini berakhir dengan keadilan yang tertunda tapi akhirnya datang, meski meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Aku, Laras Wijaya, yang dulu hanya putri pendiam, kini menjadi suara bagi kakakku yang tak bisa lagi berbicara. Setiap malam, aku masih mendengar suara galih di kaset-kaset itu, mengingatkanku bahwa keberanian kadang datang terlambat tapi tetap berharga. Marco, pencari kejujuran sejati, terus berbagi cerita kecil tentang Galih, bagaimana dia bernyanyi di kafe kecil Yogyakarta, bagaimana matanya berbinar saat bicara tentang masa depan yang tak pernah tercapai. Aku belajar bahwa keluarga bukan sekadar ikatan darah, tapi pilihan untuk melindungi atau menghancurkan. Di Surabaya, Karino dan Budi membangun hidup baru, tapi luka lama masih terasa setiap kali Tomo bertanya tentang paman yang tak pernah dia kenal. Ibu di tempat persembunyiannya di suatu kota kecil, mungkin masih menyesali pilihan 40 tahun yang dia buat demi keluarga. Dan ayah, di balik jeruji penjara, tetap yakin bahwa dia hanya melindungi apa yang dia bangun dengan tangan kasar itu. Tapi kebenaran telah keluar, seperti air danau Toba yang tak pernah diam, mengalir, membersihkan, dan menyisakan jejak yang tak terhapus. Aku kembali ke pekerjaan sebagai analis data di Jakarta, tapi sekarang angka-angka itu bukan lagi sekadar pola, mereka adalah bukti bahwa kebohongan selalu punya akhir. Setiap pagi, aku buka jendela apartemen dan melihat langit Jakarta yang ramai, mengingat bahwa aku telah membebaskan Galih dari kuburan rahasia. Tomo menelepon lagi minggu lalu, suaranya lebih dewasa meski masih anak kecil. Bibi, cerita lagi tentang lagu favorit paman Galih. Aku tersenyum, meski air mata menggenang. Kebenaran ini bukan milikku saja, ini warisan untuk generasi berikutnya agar tak mengulangi kesalahan diam yang membunuh. Di pantai Danau Toba, bunga mawar kuning yang kutabur mulai tumbuh liar, melambangkan bahwa meski badai datang, kehidupan baru bisa muncul dari tanah yang pernah dipenuhi darah dan dusta. Cerita drama keluarga Wijaya ini mengajarkan bahwa balas dendam bukan tentang membalas sakit, tapi tentang memberi suara podo yang tak bersuara. Galih, kakakku, akhirnya bebas. Dan aku, Laras, yang dulu tak terlihat, kini berdiri di cahaya kebenaran yang menyilaukan. Tak ada lagi loteng berdebu yang menyimpan rahasia. Hanya cerita yang akan terus diceritakan, dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Kebenaran selalu menang, meski butuh waktu 10 tahun untuk digali keluar. Dan di akhirnya, itu yang membuat kita semua, hidup maupun yang telah pergi, akhirnya damai.